Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis 18 September 2025 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan kisah yang indah dari Injil Lukas tentang dua orang yang sama-sama berjumpa dengan Yesus, namun dengan hati yang berbeda. Simon, seorang Farisi, merasa diri benar dan meragukan Yesus, sedangkan seorang wanita pendosa datang dengan hati hancur, penuh penyesalan, dan berani menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dari kisah ini kita akan belajar bahwa kasih yang lahir dari pertobatan membuka jalan menuju pengampunan. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Semestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan dua orang yang berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, Simon, seorang Farisi, mengundang Yesus makan di rumahnya, mungkin karena ingin tahu siapa Yesus, atau sekedar ingin mengujinya.
Namun dari sikap dan pikirannya jelas terlihat bahwa ia tidak sungguh percaya kepada Yesus. Simon bahkan sempat meragukan Yesus. Kalau benar nabi, masa ia tidak tahu kalau wanita itu seorang pendosa? Yang kedua, seorang wanita yang terkenal berdosa. Ia datang setelah mendengar Yesus ada di rumah itu. Pasti ia sudah lama mendengar tentang Yesus. Lalu hatinya tersentuh, penuh penyesalan, dan memutuskan datang untuk memohon ampun. Ia tidak banyak bicara. Air matanya jatuh membasahi kaki Yesus, lalu disekanya dengan rambutnya dan diurapinya dengan minyak wangi. Tindakannya menunjukkan kasih yang lahir dari penyesalan dan iman. Lalu Yesus menegaskan dosanya yang banyak telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Injil Lukas bab 7 ayat 47. Di sini kita boleh memetik pelajaran bahwa pengampunan bukan diperoleh dengan menghitung-hitung antara dosa dan kebaikan seakan hutang piutang. Pengampunan lahir dari pertobatan yang tulus, yang diungkapkan dengan kasih. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya merasakan hal yang sama. Sebagai manusia, saya sering kali jatuh dalam dosa. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah semudah itu dosa saya akan diampuni? Apakah cukup dengan mengaku dosa lalu selesai? Namun sabda Yesus kali ini menguatkan saya, jika saya sungguh menyesal dan datang kepadanya, ia akan mengampuni. Dan setelah itu, yang perlu saya lakukan adalah berbuat kasih. Ternyata berbuat kasih itu justru menyenangkan, walaupun terkadang mesti berkorban. Tapi jika kasih yang dilandasi oleh Roh Kudus, maka tidak terasa lagi sebagai beban atau merasa berkorban, melainkan sebagai sukacita. Namun ada satu hal yang sering terjadi dalam hidup kita. Manusia cenderung merasa diri benar. Kita mudah sekali mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan merasa berhak menghakimi, seperti Simon si Farisi itu. Orang yang merasa diri benar biasanya tidak merasa perlu memohon ampun, sebab ia menganggap dirinya tidak bersalah. Sikap seperti ini membuatnya semakin jauh dari Tuhan dan kehilangan kesempatan untuk menerima pengampunan. Ada juga orang yang sebenarnya sadar akan dosanya, tetapi menunda-nunda datang kepada Tuhan. Akibatnya, bisa saja saat ajal menjemput, masih ada dosa yang belum diampuni, dan tak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau bahkan berbuat kasih. Karena itu, marilah kita sering-sering memeriksa hati dan batin kita. Jika masih ada dosa yang melekat, jangan menunda lagi. Bergegaslah datang kepada Tuhan, mohon ampunannya, dan tunjukkan pertobatan itu melalui kisah kasih nyata dalam hidup sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang datang dengan hati yang menyesal. Ampunilah kelemahan dan dosa-dosa kami, agar kami dimampukan untuk hidup dalam kasih yang nyata setiap hari. Semoga Roh Kudus menuntun langkah kami supaya tidak menunda pertobatan, tidak merasa diri benar, tetapi rendah hati mencari wajah-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis 18 September 2025. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.